di lingkungan prodi komunikasi Universitas Indonesia. Baik, langsung saja seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses komunikasi adalah sebuah proses pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Ketika proses komunikasi itu berjalan dan juga semisal bahwa tidak tercapai kesamaan makna, maka tentunya akan terjadi miskomunikasi atau konflik dan berkala. Salah satu masalah yang sering terjadi di lingkungan prodi ilmu komunikasi dan mahasiswa adalah catcalling. Seperti yang kita ketahui bahwa catcalling adalah sebuah bentuk komentar, siulan, simbol-simbol, tulisan, ekspresi wajah, bahasa tubuh yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan untuk menggoda komunikan tersebut. Dan catcalling di sini akan saya gambarkan seperti misalnya memanggil seseorang dengan sebutan sayang, itu adalah salah satu bentuk catcalling, dan juga bersiul sweet, mau gimana, sedih, sakwa, kata mandi. Terus ada juga senyum dulu, cuek parasa. Ada juga makan body goals, kita Spanyol. Terus juga hai cantik sendiri, sakwa, kata mandi. Komentar-komentar seperti ini adalah salah satu bentuk dari catcalling itu sendiri yang terjadi di lingkungan kampus, khususnya di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, berdasarkan data yang saya punya bahwa dilansir dari website resmi Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual, catcalling ini akan jika dinormalisasikan akan menjadi dan akan berdampak pada kasus pelecehan seksual. Dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia ini meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada, yaitu pada tahun 2020 kasus pelecehan seksual terjadi sebanyak 180 kasus, dan kemudian pada tahun 2021 meningkat sebanyak 359 kasus. Dan 93% kasus pelecehan seksual ini terjadi di perguruan tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian terhadap korban dan juga pelaku korban, salah satu korban mengaku bahwa ia mendapat catcalling di kelompok prodi komunikasi pada saat jam istirahat atau mengganti jam kuliah. Catcalling yang ia dapat berupa bersinggung dan juga kata-kata atau komentar terhadap penampilan dan atribut yang digunakan oleh korban sendiri. Dan juga setelah wawancara dengan pelaku mengatakan bahwa catcalling yang ia dapatkan adalah catcalling yang dia berikan kepada korban, yaitu dia ingin menarik simpati dan juga perhatian dari korban sendiri. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi adalah pemerintah menetapkan Undang-Undang Permendikbudristek pada nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap perilaku catcalling yang terjadi di lingkungan kampus. Yang kedua, faktor penyebab apa saja terjadinya catcalling di lingkungan kampus itu sendiri. Selanjutnya, penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa dan juga untuk mengetahui penyebab terjadinya catcalling di lingkungan prodi komunikasi. Mohon izin Bapak Ibu, terjadi videonya bisa langsung dibaca pada proposal yang telah dijadikan. Saya langsung masuk pada bab 2, kajian konseptual. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari seorang komunikator kepada seorang komunikat untuk mencapai kesamaan makna. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah bagaimana seseorang menafsirkan sebuah objek yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu catcalling. Catcalling adalah sebuah perilaku yang merujuk pada komentar berupa tulisan, simbol-simbol, dan juga ekspresi wajah, bahasa tubuh dari seorang komunikator kepada komunikat untuk menggoda orang tersebut. Selanjutnya, kajian teori di sini saya menggunakan teori SPR. Asumsi dasar teori ini adalah penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung pada kualitas rangsangan atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme atau komunikat.